Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube Baru Firdaus Channel SPM. Salam pengusaha muda, semangat bro. Video ini dipersembahkan oleh Lautan Display, pusat percetakan online nomor 1 terlengkap se-Indonesia. Lautan Display, semua jadi mudah. Oke, jadi di konten kali ini gue mau bikin Q&A tentang video yang lagi rame-rame banget tuh, yang di video salah satu yang katanya cara membuat satu nomor di 2 HP. Iya, satu nomor nomor WhatsApp di 2 HP guys. Betul, Jadi betul. sebelum kita masuk ke pembahasan Q&A-nya, ada yang mau disampaikan dulu seputar yang konten kreatornya ini? Ada dong pastinya. Apa tuh? Unek-unek Unek-unek kan. ya. Ya sebenarnya kan ada beberapa orang yang nanya kalau misalkan ada perbedaan di Android sama di iPhone. Itu emang benar ada perbedaan karena pas sudah dicoba lagi, ya ternyata penggunaan aplikasinya itu beda. Cuman bukan itu sih masalahnya. Jadi guys, tujuan aku membuat konten tentang satu nomor WhatsApp untuk di 2 HP berbeda yang bisa kalian lihat di video-video kita sebelumnya. Itu tuh tujuannya ya kalau misalkan HP kalian rusak nih misalkan, atau kalian mau ganti HP, atau HP kalian mau diservis dulu, atau mau digadaikan dulu, atau mau dipinjemin ke orang dulu. Nah kan WhatsApp tuh penting ya bagi orang Indonesia, kan kita rata-rata mainnya di WhatsApp kan, nggak di WeChat atau di mana. Nah itu tuh tujuannya biar kalian bisa memindahkan data kalian, biar orang-orang kalau ngechat ke HP kalian itu tetap masuk ke HP kalian yang saat itu kalian pegang gitu kan. Itu tuh aku makanya bikin video kali ini gitu, bukan untuk sadap menyadap gitu. Nah rata-rata ternyata ketika aku temui komentar teman-teman di video tersebut tuh rata-rata kayak buat nyadap orang. Jadi kan kayak bingung, waduh nyadap orang. Kalau nyadap orang yang emang berkenan ya ikhlas ya di apa di duplikat WA-nya ya nggak apa-apa sih sebenarnya ya. Tapi kalau orangnya nggak ikhlas, diem-diem untuk kayak mata-matain orang, Karena dan WhatsApp itu privasi. iya, apalagi kalau mata-mata ini untuk hal yang anfaedah gitu loh. Kecuali kayak mungkin dia penjahat yang lagi diusut sama polisi, ya itu nggak apa-apa gua kayak gitu. Ya kalau untuk kayak curiga-curiga nggak jelas, iya itu kan kayak aduh sangat disayangkan ya. Padahal maksud aku membuat konten itu tuh enggak sama sekali kepikiran ke situ gitu. Jadi semoga teman-teman di luar sana bisa lebih hati-hati lagi, lebih bijak lagi ketika menggunakan aplikasi ini yang aku kasih tutorialnya seperti itu. Jadi mohon jangan disalahgunakan ya, karena itu bisa jadi amalan jariah atau bisa jadi dosa jariah gitu loh. Iya. Ini bikin gue takut ya. Ini bukan berarti gue so suci atau gimana, cuman ya bung, gue aja banyak dosa ya, ditambah kayak gini gue makin takut. Jadi tolonglah dipakai untuk hal kebaikan, biar itu juga bisa jadi amalan jariah buat kita di balik layar kayak gitu. Iya, kan karena udah tahu nih caranya untuk satu nomor di 2 HP ya kan gitu. Nah, jadi kita tuh harus makinnya tuh yang baik-baik gitu. Betul. Jangan buat WhatsApp sadap WhatsApp orang atau apa, karena kan itu privasi ya. Kalau WhatsApp itu benar privasi banget. Ya kecuali tadi itu ya ada persetujuan di antara kedua belah pihak tanpa paksaan. Baru itu menurut gua ikhlas gitu, nggak apa-apa gitu. Iya. Oke deh, Kita langsung mulai lagi aja ya. Mm-mm. Kita mulai untuk membaca komen-komenan para kakak-kakak yang cantik dan ganteng. Ayo kita yang pertama ini Sebutin namanya. Sebutin namanya. Aduh kayaknya biar ini berasa di notif. ini ada namanya Hendrik Jimmy. Itu dia ngomong nipu aplikasinya nggak ada di Android. Oke, itu yang versi iPhone ya? Iya, versi Nah, iPhone. ya sebelumnya siapa namanya? Hendrik. Kak Hendrik ini makasih banget karena Kak Hendrik ngomong kayak gitu, gue jadi belajar lagi gitu. Gue pikir ketika gue pakai di iPhone itu bisa juga di Android, karena aplikasinya semudah itu gitu loh, nggak ada kayak gue ngerasain nggak ada perbedaan untuk semua jenis HP gitu. Makanya gue bilang di judulnya ya, di thumbnailnya khusus untuk semua jenis HP iPhone dan Android. Nah pas kakak bikin ini gue mikir lagi, gue jajal tuh di HP-nya admin kita, ada salah satu admin kita gue minjam. Nah iya bener nggak bisa nih kata gue. Berarti pakai cara apa nih buat Android? Gue cari ketemu deh. Nah ketika gue ketemu itu gue bikin lagi videonya untuk kalian pengguna Android yang ada
yang gua pin di kolom komentar. Jadi kalian bisa cek aja di kolom komentar kita. Udah muncul. Udah muncul. Gua udah Berarti bikin cek. versi Androidnya. Dan itu juga udah langsung naik ya. Wah. Mungkin pengguna Android Lebih banyak. banyak kayaknya. Dan itu terima kasih banget Kak Hendrik. Jadi sebenarnya itu karena ketidaktahuan, tapi sekarang tenang aja itu udah ada. Jadi aku nggak nipu, ada kok aplikasi untuk Android dan iPhone. Gitu. Silakan dilihat, judulnya juga udah diganti sekarang. Khusus Tapi untuk iPhone. itu aplikasinya sama nggak sih antara di Android sama di iPhone? Ternyata Nama- beda. ya? Kalau di iPhone tuh dual space, tapi kalau di Android itu namanya cloning WA gitu. Ini beda ya, gitu, guys. beda. Tapi cara menggunakannya sama persis. Iya, lagi juga kalau cara downloadnya guys. Sama, cuman beda dong kan kalau di itu iOS ya. kan? Iya, Ini itu Play Store dia. kan. Iya, Play Store. Jadi nggak ada antar, mungkin namanya beda gitu, tapi Namanya beda. aplikasinya sama nggak? Sama. Jadi namanya beda tapi pas kita coba cara menggunakannya sama, Sama. gitu. Oh, Cuman gitu. Cuma beda. doang. Kalau misalkan kita cari di Play Store dual space emang nggak ada Nggak ada. ternyata. Itu khusus Android. Iya. Gitu ya, guys. Gitu guys. Next kita ada namanya Aan Handy. Mbak, entah di HP yang pertama ada pemberitahuannya nggak perangkat tertautnya? Oke, nah ini nih sebenarnya kalau untuk ini nggak bakal ketahuan secara langsung sama si pihak yang diduplikat gitu. Ketahuannya kalau misalkan nih lu WA pertama, gua mau ngeduplikat WA lu ke HP gua. Nah, lu tuh nggak bakal tahu WA lu tuh lagi diduplikat sama gua, Lin. Kecuali Lina ngebuka bagian pengaturan di WhatsApp itu kan ada tuh titik 3 itu, dibuka, terus di bagian perangkat tertaut kan ada tuh klik perangkat tertaut. Kalau misalkan ada daftar kayak masuk web atau apa, nah itu bisa disinyalir bahwa emang ada yang nautin perangkat kamu ke aplikasi WhatsApp cloning kayak gitu. Jadi bisa ketahuannya dengan cara kita nggak otomatis tapi manual ngeceknya kayak gitu loh. Nggak ada kayak misalkan gue udah ngeduplikat nih tiba-tiba pemberitahuan notifikasi WA Anda terhubung ke ini gitu, nggak kayak Kayak gitu. kalau kita ngehubungin ke PC bukan sih? Enggak ya, beda ya. Kalau PC dia ada bacaan tertautnya ya. Iya sama kayak PC. Enggak, Iya. dia nggak ada kan? Nggak ada kan, cuman Iya, tertaut harus cuman kita cek kan. tertaut, iya. Iya kayak gitu, kayak WA web guys. Kayak maksudnya. WA web. Banget. Oke. Oke. Terkam cegia. Oke, sekarang kita ke next, namanya Rudi Priyono Pakel. Bisa buat balas chat kak? Ya bisa dong. Bisa banget kayak WA web deh. Kayak WA, gitu. kayak WA web gitu, kayak kakak masukin ke PC atau laptop Betul. kakak gitu. Jadi nyambung ke dua-duanya. Benar, bisa banget guys. Oke, Gitu. gitu. Next. Yang di WA asli ada notifnya nggak kak? Di WA asli, kalau kita ngeliat nih misalnya nih. Maaf, aku belum nyebutin namanya Kaleng Kongguan. Fotonya kaleng komuan juga. Foto Bukan? profilnya. Iya. 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 Kawin banget anjir. Keren. Kamu pecinta brand itu ternyata. Oke. Bapaknya mana ini? Bapaknya mana itu? Ya, bapaknya mana? Waduh. Jadi langsung ya untuk menjawab itu. Tadi pertanyaannya Yang apa? dari Kaleng Kongguan yang di WA aslinya ada notifnya nggak kak? Oh ya aslinya. Notif apa dulu nih? Kalau notif tertaut harus dicek manual. Tapi Itu kalau udah notif dijelasin sebelumnya. iya, tapi kalau notif pesan ya adalah misalkan nih, gue udah ngeduplikat HP lu di WA yang ini, terus gue ngebalas chat orang pakai WA lu di HP yang ini. Nanti kan kalau orang yang ngebales tahuan di sini. Saya gue pernah tahu di Sadap sama dulu pernah gue kayak gitu. Gue kepikiran nih buat temen-temen yang khawatir HP-nya disadap, karena nyadap HP tuh caranya umumnya kayak gitu nih buat orang-orang awam ya. Kayaknya gue harus bikin video gimana cara kita ngeluarin diri dari sadap. Betul. Kayaknya gue harus bikin video gitu deh. Betul banget. Iya. Ya, karena kan banyak orang yang nggak tahu ya cara. Iya, kayak lu aja nih, Gue kan. kan dulu nggak tahu bener kayak ngeluarin tuh kayak gimana sih, ternyata dari perangkat tertaut gitu ya. Oh, makanya dulu sampai gue gitu uninstall Si WhatsApp-nya ya. kayak bener-bener kayak aduh cara ngeluarinnya gimana sih gitu. Lanjut next, namanya Agus Diruli. Agus apa ya ini namanya? Diril. Daryl. Oh Daryl ya. Oh ya Daryl. Dia pokoknya. Apa tuh katanya? Saya cari aplikasinya nggak ada yang bisa kayak gitu. HP saya Android Xiaomi. Tolong dong kak buatin khusus buat HP Android. Oh ini dari Kak siapa? Agus. Agus ya. Dah. Ini juga karena Kak Agus bilang tolong dong buatin. Nah itu gue langsung kayak
oh ada nih yang tanpa ngatain nipu, tanpa ngatain apa gitu, respect ya. Jadi gue juga langsung hari itu juga gue bikin tuh pas si Kak Agus ini. Kan sebelumnya udah baca, gue masih gak ngeladenin tuh yang gue dibilang nipu tuh, gak begitu ngeladenin lah sama temen ini. Nah pas Kak Agus bilang kayak gini langsung gue bikin gitu. Makasih Kak Agus atas sarannya. Tapi sekarang kita udah buat, lihat di kolom komentar yang kita pin. Oke. Terus ada namanya korban mulut temen. Wow. Speechless. Why? Oke, namanya link buat Android Kak. Oke, link buat Android. Kalian langsung aja tonton videonya. Aku nggak bakal ngasih tahu gimana ya karena takutnya ke band ya, komenan ngasih link gitu. Pokoknya cari aja di Play Store kalau untuk yang Android, klik di pencarian namanya cloning WA, itu langsung muncul. Nah untuk tutorial selengkapnya kalian lihat di bawah ini, di deskripsi ada. Oke. Terus lagu kan? Lagu. Next, Banggir. Widih. Serem banget. Apa Maaf Kak, kalau HP pasangan kita memakai akun saya bisa nggak? Dan HP pasangan bisa nggak catat? Gimana? Taruh. Harus pakai logika. Berarti nih misalkan nih, nih dua orang ini nih, dia Banggir, ini istrinya pakai akun Banggir kan, terus? Ya. Terus HP pasangan bisa nggak catatannya kelihatan di HP saya? HP pasangan bisa nggak? Catatannya si istrinya kelihatan di HP-nya dia. Tapi padahal ini tuh pakai akunnya dia. Iya berarti bener logikanya kayak tadi dong. Jadi kan? Ya jadi si pasangannya ini pakai akunnya Banggir tuh kayak ngechat. Tapi mungkin di dalam chatan itu ada yang kehapus atau gimana sebagai macamnya. Sebenarnya Banggir ini yang pakai akun dia lagi atau pakai akun orang lain tuh bisa nggak sih ngelihat? Jawabannya emang bisa, asalkan si akun Banggir ini selain terhubung ke akun istri, maksudnya akun Banggir selain dipakai sama istri, Banggir juga ngehubungin akun Banggir itu ke HP Banggir yang lain gitu, itu bisa kebaca gitu. Jadi kan sama, berarti kan akun Banggir yang diduplikat gitu. Tapi kalau untuk kelihatan di HP saya atau sebaliknya itu kelihatan kalau catatannya. Sebaliknya ya. Di Banggirnya kan kalau ngeduplikat bisa kan kelihatan. Nah si istri Banggir nih yang pakai akun Banggir yang pertama itu juga bisa ngelihat karena catan kan isinya, catan isinya apa. Kalau Banggir ngebales juga kelihatan gitu. Jadi kayak kecuali Banggirnya ngapus gitu. Iya, kecuali Banggirnya ngapus gitu, kayak kelihatan. Jadi kalau misalkan dari istrinya WA sadapnya dihapus sama istrinya itu nggak bakal kelihatan kan? Enggak lah, nggak bakal kalau jadi kayak nggak ada catatannya. Iya. Kalau si istrinya tahu gitu. Iya. Dan ngeluarin akun. Tapi jangan main api guys. Iya, jangan api. Oke. Next, Yuda Channel. Kak, kalau log panggilannya ada nggak? Log panggil nggak ada. Kayak WA web aja, jadi kita nggak tahu. Nggak bisa ngeliat, nggak bisa nelpon, nggak bisa video call, nggak bisa kayak WA web lah. Ada guys. Oke, ke Aan Hendy. Mbak, entar semua chat yang ada di HP pertama tetap ada di HP kedua kan kayak model sadap gitu? Iya. Iya benar. Iya kok. Benar kayak WA web aja. Betul. Ada semua. Ada tarik jadi, datanya. Benar kayak ya udah. Bahkan gambar pun bisa di-download lagi. Oh iya betul. Gambar bisa di-download lagi. Cuma nih jangan buat disadap, tolong. Tolong guys. Kalau itu dipakai untuk kalau misalkan kalau ada kakak kayak misalkan HP-nya rusak. Iya, pokoknya jangan dipakai untuk yang ganggu privasi orang, intinya gitu guys. Takutnya dia kan ada catatan yang penting, kita akhirnya tahu gitu. Lanjut next. Kalau untuk jarak jauh bisa Ricky Oppo. Dari Ricky Oppo. Kalau untuk jarak jauh bisa nggak Kak dual speech gitu kayak kita kirim barcode-nya ke dia gitu? Pintar nih. Pintar kali. Bisa banget. Waktu itu pernah gue alamin soalnya. Jadi kan jarak jauh nih misalkan mau nge-dual space ini tuh bisa. Jadi kan kalau misalkan di WA web itu kan misalkan nih ini WA pertama, ini WA kedua kan. Nah di WA pertama ini pasti dia muncul barcode kan, karena WA kedua ini mau nyambungin ke WA yang ini, ya kan? Harus nge-scan dong, di-scan tuh kan. Nah caranya kalau emang kita jauh, ya udah kirim aja barcode-nya di SS, kirim ke HP kita yang mana kek. Nanti dia nge-scan-nya pakai HP yang lain ke scan gitu, bisa kok. Bisa. Kan ini kan kita cuma butuh kodenya doang. Kayak kalau di laptop itu gimana tuh?
Bisa juga. Bisa. Ya bisa misalkan dia ngirim nih. Ini udah Kan maksudnya gini loh, kayak yang di atas nih kan Cica lagi di Bogor, tapi WA-nya masih ada di atas gitu loh. ya itu bukti bisa kan? Bisa, maksudnya jangan dikeluarin dulu kan? Jangan dikeluarin dulu. Karena kalau misalkan HP sesama HP mungkin masih bisa untuk kayak SS gitu, tapi kalau misalkan laptop ke HP agak susah nggak sih? Iya, agak susah. Pokoknya bisa lah guys diatasin. Kayak misalkan nih si HP yang buat nge-scan-nya ada lu bawa laptop aja. Jadi lu nyambungin ini ke laptop nih kan misalkan. Terus si yang WA ini nih lu kirim deh ke WA gue gitu si barcode-nya. Dari kirim ke barcode kan. Nah, kan pasti muncul juga tuh di laptop lu yang lagi lu buka WA web juga kan yang kehubungin. Nah, itu langsung aja lu scan di layar lu gitu. Bisa kok kayak gitu. Padahal HP-nya jauh di Sumatera misalkan di mana gitu. Oke. Bisa. Ya, lanjut. Next, bajol ijo. Misika mau nanya, untuk HP yang kedua itu kan masuknya di WhatsApp nomor lain kah yang sebelum kesambung ke HP pertama? Enggak. Kecuali emang lu sebelumnya pernah ngeduplikat WA lain juga. Kalau lu sebelumnya pernah ngeduplikat WA lain juga, lu logoutin dulu aja di yang HP keduanya. Kayak WA apa aja, kayak komputer nih. Komputer misalkan kita udah pernah nyambungin WA yang ini di HP ini. Terus kita mau nyambungin WA yang ini kan nggak bisa tuh. Kalau di satu Chrome, berarti kan yang WA ini dilogoutin dulu tuh di komputer lu, baru lu nyambungin ke ini lagi, sama itu juga. Tapi kalau bener-bener pure kita baru ngedownload, ya itu nggak kehubung ke HP manapun kok, ke WA Tapi kalau manapun. misalkan gini loh, gue mau WA gue ke laptop udah ada nih, maksudnya kalau tinggal dibuka doang kan. Nah, gue mau nyambungin ke HP lain itu bisa nggak sih? Bisa. Bisa, Di jadi laptop ada dua. ya ini kebuka. Karena perangkat tertaut di dalam satu akun WhatsApp itu bisa 4 perangkat tertaut. Kalau udah 4 nih yang tertaut ke akun WhatsApp Nggak lu, bisa. udah nggak bisa. Satu harus dikeluarin. Oke. Gitu. Tuh guys. Nambah wawasan kan? Iya. Iya. Next. Kyoder Sandoro. Kira-kira tahan berapa lama kak tersambungnya? Mohon dibalas kak. Oh, lama banget sih. Lama banget sama kayak WA web aja. Lama kok, tenang Kalau aja. kalian Nggak ngelogoutin mah masih masih pasti bakalan tersambung. terus. Betul. Gitu. Kecuali HP kalian bermasalah. Nah, itu bisa tuh kayak mati total secara mendadak. Ya, gitulah bisa itu. Tapi misalkan HP mati total mendadak nih, kayak misalkan lu punya WA dua nih. Yang ini terhubung ke WA ini. Nah, HP-nya mati nih, tetap masih terhubung ke WA-nya? Enggak. Udah Karena enggak? bermasalah kan HP lu-nya atau kayak HP lu-nya kayak apa ya? Kayak reset gitu juga bisa nggak terhubung tuh. Oh gitu? Iya, bisa nggak terhubung. Tapi jarang kejadian kayak gitu tuh, jarang banget. Jadi bakalan awet. Ya, tapi soalnya jarang kejadian kayak gitu. Mungkin gue udah terlanjur nyemplung. Udah nyemplung, Iya. kayak udah ngasih tahu nih untuk WA sadap. Nah, Sekarang terus gue akan nyari tahu gimana cara ngeluarin sadapnya. Oke, mungkin video selanjutnya. Iya. Kayak orang-orang kan nggak tahu, kayak gue waktu itu nggak tahu, mungkin Ya, di itu rumah tadi, juga ya. pasti bakalan yang nggak tahu ya kan. Nanti gue ngasih tahu, ini orang ngambil banget ngebikinin cara nyadap tapi ujung-ujungnya cara keluar. Ya kalian Nggak tahu apa-apa, sendiri iya. dipakai buat yang nggak bermanfaat kayak Oke, gitu. next. Udah nggak ada. Udah nggak ada? Udah nggak ada. Wow, perfecto. Oh ya, sebelumnya Oke. mohon maaf banget nih kalau ada suara-suara Hmm. yang mengganggu ya guys, karena Betul. syutingnya tempat yang cukup noise. Oke, gitu aja. Benar, tapi mau ngucapin makasih sih buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. sampai habis dan pertanyaan-pertanyaan yang Iya, yang nanya-nanya, wah itu Nanya-nanya, bikin semangat, Lin. dan ada video baru kayak yang Android kan lo nggak kepikiran kan? Iya, terus tiba-tiba tiba-tiba kayak aduh ada yang minta tolong untuk Iya. buat bikin video Androidnya. tentang Androidnya. gue jadi belajar lagi gitu. Betul. Ini sekedar mengingatkan aja ya guys. Jadi kalau menurut saya janganlah kalian kepo dengan aib orang lain. Apalagi kalau misalkan ya kalian tadinya nggak tahu jadi tahu, itu kan jadi nambah beban pikiran. Tahu keburukan orang lain atau tahu hal-hal yang privasi bagi orang lain juga itu beban buat kalian. Takutnya ketika kalian tuh benci sama orang, nggak suka sama orang tersebut, tiba-tiba mulut kalian tuh nggak sengaja mengucapkan hal-hal yang seharusnya nggak kalian ucapkan tentang si orang itu kan sama aja membongkar aib teman kan, atau aib kekasih atau segala macamnya. Yang mana kalau misalkan kamu sudah berani membuka aib seseorang, suatu saat mungkin aib kamu juga akan dibuka oleh orang tersebut atau oleh orang lain, atau Allah punya cara sendiri untuk membuka aib kamu. Kayak gitu itu kan lebih ngeri lagi, dan itu pasti biasanya karma tuh lebih satu tingkatan lebih kejam lagi dari yang dia lakuin kan, gitu kan. Karma is real guys.
Betul guys, sudah. Udah, aku mah gitu. Kalau dari Lina, Kalau dari Lina ya tadi kayak posisikan yang disadap, misalkan kakak nyadap Lina gitu, dan kakak tahu misalkan di WA Lina itu privasinya banyak banget, aib Lina banyak banget, dan kakak kayak ngebaca gitu dan tahu aib Lina gimana gitu, catatan sama orang gimana. Ternyata kakak kayak si Lina gini-gini tahu, si Lina gini, banyak mulut gitu loh. Jadi ya, jadi jagalah aib kita sebaik-baiknya gitu loh. Jangan kita mau tahu aib orang lain, jangan, pokoknya udah urusan orang lain, urusan dia, kita ya kita gitu. betul. Kecuali kalau emang kalian lagi nyelidiki kasus yang kira-kira ini, kalau kalian mendapatkan titik temunya itu bisa bermanfaat bagi orang kebanyakan, mungkin gue ikhlas di situ. Tapi sumpah ya guys, gue nggak ridho pokoknya kalau misalkan konten gue yang kemarin itu dipakai buat nyadap hal-hal yang gak baik. Ya pokoknya kayak gitu. Kalau untuk kebaikan nggak apa-apa. Dan mau tahu urusan orang lain. Ya, untuk kan gue nggak. Karena tahu nggak sih, itu sama aja kalau misalkan kalian udah tahu nih WhatsApp kayak gini, terus kalian ngelakuin hal yang nggak baik gitu, jatuhnya ke dia dosa guys. Iya, ke gue nih, gue kena. Iya benar, kena dosa jariahnya kan. kasihan. Baik lu manfaatin kan, gue juga dapat amal jariahnya. Padahal ini Niat video niat ini untuk hal-hal yang baik gitu, kayak misalkan kayak HP kakak gitu yang tadi Iya. kita udah jelasin gitu, maksudnya gitu loh, bukan untuk nyadap orang lain atau mau tahu urusan orang lain, bukan gitu maksudnya kopi gitu. Betul. Jadi untuk netralisirnya gue pokoknya bakal bikin video gimana cara kita tahu kalau kita disadap dan ngeluarin dari sadapan itu pokoknya. Oke. Guys. Dah. Dan segini aja video kita. Oke. Mohon Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan ucapan kita yang kurang mengenakan hati, atau ada yang keliru. ya kan, untuk namanya juga. Kalau ada yang keliru juga penyebutannya. mohon diluruskan di kolom Betul. komentar ya guys. Karena kita juga nggak luput dari dosa dan Benar, kesalahan dan lupa guys. Ya. Oke. Dan terima kasih juga udah nonton Q&A kali ini. Oke, saya Rina. Saya Opi, jangan lupa di like Comment and and subscribe subscribe. biar kita makin semangat dalam berkarya. Kalau gitu bye bye. SPM, Salam pengusaha muda. Semangat bro. Video ini dipersembahkan oleh Neon Neon, produsen bawang goreng dan cemilan terbesar se-Indonesia. Neon Neon, semua rasa jadi satu.